warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pantaslah kita sebagai hamba-Nya untuk selalu bersyukur dan bertafakur. Awas, jangan sampai kita kufur sehingga iman kita luntur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda pembawa risalah yang menjadi uswatun hasanah serta makhluk terindah, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari terus berganti tanpa permisi. Minggu terus berlalu tanpa pandang bulu. Bulan terus berjalan tanpa bosan. Hingga alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka tasyakur imtihan Pondok Pesantren At-Tadhkir yang ke-12. Nah hadirin, ini merupakan salah satu rasa bentuk syukur kita atas generasi muda yang kini masih banyak untuk giat belajar. Lantas, akan bagaimana masa depan bangsa agama ini? Maka generasi muda lah sebagai jawabannya. Bahkan para hukama pun berkata, inna fi yaddi syuban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Mari kita tengok sejenak dalam catatan-catatan sejarah yang sudah tertulis rapi, seperti halnya Usamah bin Zaid. Dalam usia 18 tahun, beliau mampu menjadi komandan muslim, bahkan menaklukkan kota Syam. Yang walau di usia belia, tetapi mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah. Menjadi pribadi yang tangguh, bahkan memenangkan Islam dalam peradaban nan indah. Muncul dalam benak hati kita, apa mungkin generasi muda sekarang mampu menuju dakwah hingga menjadikan khairu ummah? Tentu pasti kita bisa. Lantas bagaimana caranya? Nah hadirin, dalam mengemban misi tersebut kita harus dituntut dalam mengadakan kaderisasi sejak dini. Dengan kata lain, harus diadakan pembinaan generasi muda dalam mengikut sertakan dalam beberapa unsur. Yang pertama, keluarga sebagai pendidikan yang utama dan pertama.
dengan figur sentral seorang ayah dan sang ibu dalam memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak. Dengan mengikuti langkah Rasulullah dalam mengarungi kehidupan menjadi akhlakul karimah yang tentu sudah menjadi uswatun hasanah. Bahkan dalam kalamullah Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tertulis rapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita. Unsur yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang representatif dan memadai terhadap pengembangan bakat dan minat anak-anak, bukan minat kita terhadap si dia. Nah hadirin, unsur yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat yang baik. Sebab dari tahun ke tahun terus terjadi perubahan yang signifikan, dekadensi moral yang sangat mengkhawatirkan. Maka kemurnian ajaran Islam pun yang dulu disakralkan kini terdengar biasa saja. Maka ini sudah menjadi tugas para pemuda untuk membangun kembali peradaban akhlakul karimah. Lantas, untuk apa Rasul diutus ke alam dunia ini? Hanya untuk bermain-main? Bukan, tetapi tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah hadirin, maka dari itu kita sebagai para pemuda harus berpendirian dengan teguh. Jangan sampai kita terpengaruh oleh zaman. Bahkan dalam syairan Alfiyah Ibnu Malik pun dilantunkan. Liraf'i wan nasbi wa jarrina salah ta'rif bina fa innana nilna minah. Nah hadirin, dalam bait tersebut terdapat lafaz i'rif bina fa innana nilna minah. Yang mana dalam bait tersebut, dalam lafaz tersebut terdapat lapad-lapad yang berbeda. Maksudnya redaksi-redaksi yang berbeda tetapi menggunakan dhamir muttasil yang sama, yaitu lafadna. Begitupun kita para pemuda, kita harus seperti dhamir muttasil lafadna yang mana memiliki pendirian yang teguh tanpa harus terpengaruh oleh zaman. Maka dari itu, kita sebagai para pemuda harus berpegang teguhlah, merapatkan barisan dengan rapi, pegang erat tangan-tangan kita untuk melangkah berdakwah hingga menjadikan khairu ummah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Unzur makila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.